Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Razili Maldini dengan NIM 2303250. Saya dari kelas 6B Ekonomi Syariah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi kedua yang sebelumnya saya sudah menjelaskan materi pertama dari minggu 1 dan 2 dan sekarang saya akan menjelaskan materi kedua dari minggu ketiga. Materi ini tentang paradigma ekonomi syariah. Paradigma tersendiri merupakan cara pandang dasar dalam memahami suatu ilmu. Dengan memahami paradigma ekonomi syariah, kita dapat mengetahui bagaimana Islam memandang aktivitas ekonomi, tujuan ekonomi, serta bagaimana sistem ekonomi dijalankan sesuai syariat. Materi yang akan dibahas meliputi metodologi ekonomi syariah, rancang bangun ekonomi syariah, dan paradigma ekonomi syariah itu sendiri. Ini yang pertama ada metodologi ekonomi syariah. Pengertian metodologi. Metodologi adalah cara atau pendekatan yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan dan menyelesaikan suatu masalah. Dalam ekonomi syariah, metodologi merupakan cara memahami dan mengembangkan teori ekonomi berdasarkan sumber-sumber Islam. Jika ekonomi konvensional hanya mengandalkan rasio, pengalaman, dan pengamatan manusia, maka ekonomi syariah selain menggunakan akal, juga menggunakan wahyu sebagai pedoman utama. Artinya, setiap teori ekonomi harus sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan hadis. Sumber metodologi ekonomi syariah, yang pertama ada Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber utama. Di dalam Al-Quran terdapat banyak ayat yang mengatur jual beli, utang piutang, zakat, warisan, larangan riba, distribusi kekayaan. Contohnya, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ayat ini menjadi dasar dalam pengembangan sistem perbankan syariah. Lalu ada hadis. Hadis menjelaskan dan memperkuat ketentuan yang terdapat dalam Al-Quran. Rasulullah SAW memberikan banyak contoh praktik ekonomi yang baik seperti kejujuran dalam berdagang, menepati janji, tidak mengurangi timbangan, tidak menipu pembeli, maksud saya. Dan lalu ada ijma. Ijma adalah kesepakatan para ulama terhadap suatu persoalan. Karena perkembangan ekonomi terus berubah, banyak persoalan baru yang tidak ditemukan secara langsung dalam Al-Quran dan hadis, misalnya transaksi online, uang elektronik, fintech syariah. Untuk menentukan hukumnya diperlukan ijtihad para ulama. Lalu ada qiyas. Qiyas adalah menetapkan hukum terhadap suatu masalah baru, dapat membandingkannya dengan masalah yang sudah ada hukumnya. Contohnya, transaksi digital dapat dianalogikan dengan transaksi jual beli, biasa selama memenuhi syarat dan rukun jual beli. Lalu ada karakteristik metodologi ekonomi syariah, bersifat ilahiyah, artinya berasal dari petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersifat rasional, Islam tetap mendorong penggunaan akal untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Bersifat universal, dapat ditetapkan oleh siapa saja tanpa memandang suku dan negara. Bersifat etis, tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga memperhatikan moral dan etika. Lalu ada B, rancang bangun ekonomi syariah. Rancang bangun ekonomi syariah adalah kerangka dasar yang menjelaskan bagaimana sistem ekonomi Islam dibentuk dan dijalankan. Sistem ekonomi syariah memiliki beberapa fondasi utama, yaitu ada tauhid. Tauhid adalah keyakinan bahwa Allah merupakan pemilik seluruh alam semesta. Semua aktivitas ekonomi harus dilandasi keimanan kepada Allah. Seseorang pengusaha muslim tidak hanya memikirkan keuntungan, tetapi juga memikirkan apakah usahanya halal atau tidak. Contohnya, pemilik usaha makanan tidak menjual makanan haram,
walaupun keuntungan yang diperoleh besar. Lalu ada khalifah. Manusia merupakan khalifah atau wakil Allah di bumi. Sebagai khalifah, manusia bertanggung jawab mengelola sumber daya secara baik dan tidak merusaknya. Contohnya, petani tidak menggunakan pestisida secara berlebihan yang dapat merusak lingkungan. Lalu ada keadilan. Keadilan merupakan prinsip utama ekonomi syariah. Tidak boleh ada pihak yang dirugikan dalam transaksi. Contohnya, tidak mengurangi timbangan, tidak menipu kualitas barang, tidak melakukan monopoli. Kebebasan yang bertanggung jawab. Islam memberikan kebebasan untuk memiliki harta dan menjalankan usaha. Namun, kebebasan tersebut tetap dibatasi oleh aturan syariah. Contohnya, bebas membuka usaha, tetapi tidak boleh membuka usaha perjudian. Lalu ada persaudaraan dan solidaritas. Islam menekankan pentingnya saling membantu. Karena itu, terdapat zakat, infak, sedekah, wakaf. Tujuannya agar kesejahteraan tidak hanya dinikmati oleh kelompok tertentu. Lalu ada struktur rancang bangun ekonomi syariah. Dalam ekonomi syariah terdapat 3 pelaku utama: rumah tangga sebagai konsumen penyedia tenaga kerja, perusahaan sebagai produsen barang dan jasa, lalu ada pemerintah sebagai pengatur dan pengawas agar kegiatan ekonomi berjalan dengan adil. Lalu ada kegiatan unsur tersebut harus bekerja sama untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Lalu ada paradigma ekonomi syariah. Pengertian paradigma adalah cara pandang atau kerangka berpikir dalam memahami suatu fenomena. Paradigma ekonomi syariah berarti cara pandang Islam terhadap aktivitas ekonomi. Dalam paradigma ekonomi syariah berarti cara pandang Islam terhadap aktivitas ekonomi. Dalam paradigma ini, ekonomi bukan hanya urusan dunia, tetapi juga bagian dari ibadah. Perbedaan paradigma ekonomi syariah dan konvensional. Tujuan ekonomi konvensional mencapai keuntungan dan kepuasan maksimum. Ekonomi syariah mencapai kesejahteraan dan keberkahan dunia serta akhirat. Di sini ada landasannya. Ekonomi konvensional berdasarkan pemikiran manusia. Ekonomi syariah berdasarkan wahyu dan akal. Lalu ada kepemilikan harta. Konvensional manusia dianggap pemilik penuh. Lalu di syariah Allah pemilik mutlak, manusia hanya pengelola. Bunga dan riba. Konvensional bunga diperbolehkan, syariah riba dilarang. Lalu ada distribusi kekayaan konvensional bergantung pada mekanisme pasar, yaitu ada syariah, suatu diatur agar tidak terjadi kesenjangan yang berlebihan melalui zakat dan instrumen sosial lainnya. Lalu ada prinsip-prinsip paradigma ekonomi syariah. Yang pertama ada tauhid. Seluruh aktivitas ekonomi dilakukan sebagai bentuk pengabdian kepada Allah. Lalu ada keadilan, semua pihak memperoleh haknya secara proporsional. Yang ketiga, setiap individu bertanggung jawab terhadap harta yang dimilikinya. Yang keempat, keseimbangan menyeimbangkan kepentingan dunia dan akhirat. Yang kelima, masalah mengutamakan kemanfaatan bagi masyarakat. Maslahah. Contoh paradigma ekonomi syariah dalam kehidupan sehari-hari. Dalam berdagang, pedagang menjelaskan kondisi barang dan dengan jujur. Dalam konsumsi, membeli barang sesuai kebutuhan dan menghindari pemborosan.
dalam produksi, menghasilkan barang yang halal dan bermanfaat. Dalam investasi, menanam modal pada usaha yang tidak bertentangan dengan syariat. Dalam kehidupan sosial, membayar zakat dan membantu masyarakat yang membutuhkan. Kaitan paradigma, ekonomi syariah, dan kondisi Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Karena itu, ekonomi syariah memiliki peluang besar untuk berkembang melalui bank syariah, asuransi syariah, pergadaian syariah, pasar modal syariah, industri halal, wisata halal. Menurut saya sendiri, paradigma ekonomi syariah sangat cocok diterapkan di Indonesia karena tidak hanya mengajar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Jadi kesimpulan yang didapat bahwa metodologi ekonomi syariah berasal dari Al-Quran, hadis, ijmah, dan qiyas. Lalu ada rancang bangun ekonomi syariah dibangun atas dasar tauhid, khalifah, keadilan, kebebasan yang bertanggung jawab, dan solidaritas sosial. Paradigma ekonomi syariah memandang aktivitas ekonomi sebagai bagian dari ibadah yang bertujuan mencapai kesejahteraan dan keberkahan. Lalu ada ekonomi syariah, tidak hanya mengutamakan keuntungan tetapi juga keadilan, etika, dan kemaslahatan masyarakat. Dengan memahami paradigma ekonomi syariah, kita dapat menjalankan aktivitas ekonomi yang sesuai syariat. Syariat memberikan manfaat bagi diri sendiri dan masyarakat luas. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan demikian saya sudah selesai menjelaskan materi kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Razili Maldini dengan NIM 2303250. Saya dari kelas 6B Ekonomi Syariah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi kedua yang sebelumnya saya sudah menjelaskan materi pertama dari minggu 1 dan 2 dan sekarang saya akan menjelaskan materi kedua dari minggu ketiga. Materi ini tentang paradigma ekonomi syariah. Paradigma tersendiri merupakan cara pandang dasar dalam memahami suatu ilmu. Dengan memahami paradigma ekonomi syariah, kita dapat mengetahui bagaimana Islam memandang aktivitas ekonomi, tujuan ekonomi, serta bagaimana sistem ekonomi dijalankan sesuai syariat. Materi yang akan dibahas meliputi metodologi ekonomi syariah, rancang bangun ekonomi syariah, dan paradigma ekonomi syariah itu sendiri. Ini yang pertama ada metodologi ekonomi syariah. Pengertian metodologi. Metodologi adalah cara atau pendekatan yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan dan menyelesaikan suatu masalah. Dalam ekonomi syariah, metodologi merupakan cara memahami dan mengembangkan teori ekonomi berdasarkan sumber-sumber Islam. Jika ekonomi konvensional hanya mengandalkan rasio, pengalaman, dan pengamatan manusia, maka ekonomi syariah selain menggunakan akal, juga menggunakan wahyu sebagai pedoman utama. Artinya, setiap teori ekonomi harus sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan hadis. Sumber metodologi ekonomi syariah, yang pertama ada Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber utama. Di dalam Al-Quran terdapat banyak ayat yang mengatur jual beli, utang piutang, zakat, warisan, larangan riba, distribusi kekayaan. Contohnya, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ayat ini menjadi dasar dalam pengembangan sistem perbankan syariah. Lalu ada hadis. Hadis menjelaskan dan memperkuat ketentuan yang terdapat dalam Al-Quran. Rasulullah SAW memberikan banyak contoh praktik ekonomi yang baik seperti kejujuran dalam berdagang, menepati janji, tidak mengurangi timbangan, tidak mampu
tidak menipu pembeli, maksud saya. Dan lalu ada ijma. Ijma adalah kesepakatan para ulama terhadap suatu persoalan. Karena perkembangan ekonomi terus berubah, banyak persoalan baru yang tidak ditemukan secara langsung dalam Al-Quran dan hadis, misalnya transaksi online, uang elektronik, fintech, syariah. Untuk menentukan hukumnya diperlukan ijtihad para ulama. Lalu ada qiyas. Qiyas adalah menetapkan hukum terhadap suatu masalah baru, dapat membandingkannya dengan masalah yang sudah ada hukumnya. Contohnya, transaksi digital dapat dianalogikan dengan transaksi jual beli, biasa selama memenuhi syarat dan rukun jual beli. Lalu ada karakteristik metodologi ekonomi syariah, bersifat ilahiyah, artinya berasal dari petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersifat rasional, Islam tetap mendorong penggunaan akal untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Bersifat universal, dapat ditetapkan oleh siapa saja tanpa memandang suku dan negara. Bersifat etis, tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga memperhatikan moral dan etika. Lalu ada B, rancang bangun ekonomi syariah. Rancang bangun ekonomi syariah adalah kerangka dasar yang menjelaskan bagaimana sistem ekonomi Islam dibentuk dan dijalankan. Sistem ekonomi syariah memiliki beberapa fondasi utama, yaitu ada tauhid. Tauhid adalah keyakinan bahwa Allah merupakan pemilik seluruh alam semesta. Semua aktivitas ekonomi harus dilandasi keimanan kepada Allah. Seseorang pengusaha muslim tidak hanya memikirkan keuntungan, tetapi juga memikirkan apakah usahanya halal atau tidak. Contohnya, pemilik usaha makanan tidak menjual makanan haram, walaupun keuntungan yang diperoleh besar. Lalu ada khalifah. Manusia merupakan khalifah atau wakil Allah di bumi. Sebagai khalifah, manusia bertanggung jawab mengelola sumber daya secara baik dan tidak merusaknya. Contohnya, petani tidak menggunakan pestisida secara berlebihan yang dapat merusak lingkungan. Lalu ada keadilan. Keadilan merupakan prinsip utama ekonomi syariah. Tidak boleh ada pihak yang dirugikan dalam transaksi. Contohnya, tidak mengurangi timbangan, tidak menipu kualitas barang, tidak melakukan monopoli. Kebebasan yang bertanggung jawab. Islam memberikan kebebasan untuk memiliki harta dan menjalankan usaha. Namun, kebebasan tersebut tetap dibatasi oleh aturan syariah. Contohnya, bebas membuka usaha, tetapi tidak boleh membuka usaha perjudian. Lalu ada persaudaraan dan solidaritas. Islam menekankan pentingnya saling membantu. Karena itu, terdapat zakat, infak, sedekah, wakaf. Tujuannya agar kesejahteraan tidak hanya dinikmati oleh kelompok tertentu. Lalu ada struktur rancang bangun ekonomi syariah. Dalam ekonomi syariah terdapat 3 pelaku utama: rumah tangga sebagai konsumen penyedia tenaga kerja, perusahaan sebagai produsen barang dan jasa, lalu ada pemerintah sebagai pengatur dan pengawas agar kegiatan ekonomi berjalan dengan adil. Lalu ada kegiatan unsur tersebut harus bekerja sama untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Lalu ada paradigma ekonomi syariah. Pengertian paradigma adalah cara pandang atau kerangka berpikir dalam memahami suatu fenomena. Paradigma ekonomi syariah berarti cara pandang Islam terhadap aktivitas ekonomi. Dalam paradigma ekonomi syariah berarti cara pandang Islam terhadap aktivitas ekonomi. Dalam paradigma ini, ekonomi bukan hanya urusan dunia, tetapi juga bagian dari ibadah. Perbedaan paradigma ekonomi syariah dan konvensional. Tujuan ekonomi konvensional mencapai keuntungan dan kepuasan maksimum.
Ekonomi syariah mencapai kesejahteraan dan keberkahan dunia serta akhirat. Di sini ada landasannya. Ekonomi konvensional berdasarkan pemikiran manusia. Ekonomi syariah berdasarkan wahyu dan akal. Lalu ada kepemilikan harta. Konvensional manusia dianggap pemilik penuh. Lalu di syariah Allah pemilik mutlak, manusia hanya pengelola. Bunga dan riba. Konvensional bunga diperbolehkan, syariah riba dilarang. Lalu ada distribusi kekayaan konvensional bergantung pada mekanisme pasar, yaitu lalu ada syariah, suatu diatur agar tidak terjadi kesenjangan yang berlebihan melalui zakat dan instrumen sosial lainnya. Lalu ada prinsip-prinsip paradigma ekonomi syariah. Yang pertama ada tauhid. Seluruh aktivitas ekonomi dilakukan sebagai bentuk pengabdian kepada Allah. Lalu ada keadilan, semua pihak memperoleh haknya secara proporsional. Yang ketiga, setiap individu bertanggung jawab terhadap harta yang dimilikinya. Yang keempat, keseimbangan menyeimbangkan kepentingan dunia dan akhirat. Yang kelima, masalah mengutamakan kemanfaatan bagi masyarakat. Maslahah. Contoh paradigma ekonomi syariah dalam kehidupan sehari-hari. Dalam berdagang, pedagang menjelaskan kondisi barang dan dengan jujur. Dalam konsumsi, membeli barang sesuai kebutuhan dan menghindari pemborosan. Dalam produksi, menghasilkan barang yang halal dan bermanfaat. Dalam investasi, menanam modal pada usaha yang tidak bertentangan dengan syariat. Dalam kehidupan sosial, membayar zakat dan membantu masyarakat yang membutuhkan. Kaitan paradigma, ekonomi syariah, dan kondisi Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Karena itu, ekonomi syariah memiliki peluang besar untuk berkembang melalui bank syariah, asuransi syariah, pergadaian syariah, pasar modal syariah, industri halal, wisata halal. Menurut saya sendiri, paradigma ekonomi syariah sangat cocok diterapkan di Indonesia karena tidak hanya mengajar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Jadi kesimpulan yang didapat bahwa metodologi ekonomi syariah berasal dari Al-Quran, hadis, ijmah, dan qiyas. Lalu ada rancang bangun ekonomi syariah dibangun atas dasar tauhid, khalifah, keadilan, kebebasan yang bertanggung jawab, dan solidaritas sosial. Paradigma ekonomi syariah memandang aktivitas ekonomi sebagai bagian dari ibadah yang bertujuan mencapai kesejahteraan dan keberkahan. Lalu ada ekonomi syariah, tidak hanya mengutamakan keuntungan tetapi juga keadilan, etika, dan kemaslahatan masyarakat. Dengan memahami paradigma ekonomi syariah, kita dapat menjalankan aktivitas ekonomi yang sesuai syariat. Syariat memberikan manfaat bagi diri sendiri dan masyarakat luas. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan demikian saya sudah selesai menjelaskan materi kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Razili Maldini dengan NIM 2303250. Saya dari kelas 6B Ekonomi Syariah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi kedua. Yang sebelumnya saya sudah menjelaskan materi pertama dari minggu 1 dan 2, dan sekarang saya akan menjelaskan materi kedua dari minggu ketiga. Materi ini tentang paradigma ekonomi syariah. Paradigma tersendiri merupakan cara pandang dasar dalam memahami suatu ilmu. Dengan memahami paradigma ekonomi syariah, kita dapat mengetahui bagaimana Islam memandang aktivitas ekonomi, tujuan ekonomi, serta bagaimana sistem ekonomi dijalankan sesuai syariat.
Materi yang akan dibahas meliputi metodologi ekonomi syariah, rancang bangun ekonomi syariah, dan paradigma ekonomi syariah itu sendiri. Ini ya, yang pertama ada metodologi ekonomi syariah. Pengertian metodologi. Metodologi adalah cara atau pendekatan yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan dan menyelesaikan suatu masalah. Dalam ekonomi syariah, metodologi merupakan cara memahami dan mengembangkan teori ekonomi berdasarkan sumber-sumber Islam. Jika ekonomi konvensional hanya mengandalkan rasio, pengalaman, dan pengamatan manusia, maka ekonomi syariah selain menggunakan akal, juga menggunakan wahyu sebagai pedoman utama. Artinya, setiap teori ekonomi harus sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan hadis. Sumber metodologi ekonomi syariah, yang pertama ada Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber utama. Di dalam Al-Quran terdapat banyak ayat yang mengatur jual beli, utang piutang, zakat, warisan, larangan riba, distribusi kekayaan. Contohnya, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ayat ini menjadi dasar dalam pengembangan sistem perbankan syariah. Lalu ada hadis. Hadis menjelaskan dan memperkuat ketentuan yang terdapat dalam Al-Quran. Rasulullah SAW memberikan banyak contoh praktik ekonomi yang baik seperti kejujuran dalam berdagang, menepati janji, tidak mengurangi timbangan, tidak menipu pembeli, maksud saya. Dan lalu ada ijma. Ijma adalah kesepakatan para ulama terhadap suatu persoalan. Karena perkembangan ekonomi terus berubah, banyak persoalan baru yang tidak ditemukan secara langsung dalam Al-Quran dan hadis, misalnya transaksi online, uang elektronik, fintech syariah. Untuk menentukan hukumnya diperlukan ijtihad para ulama. Lalu ada qiyas. Qiyas adalah menetapkan hukum terhadap suatu masalah baru, dapat membandingkannya dengan masalah yang sudah ada hukumnya. Contohnya, transaksi digital dapat dianalogikan dengan transaksi jual beli, biasa selama memenuhi syarat dan rukun jual beli. Lalu ada karakteristik metodologi ekonomi syariah, bersifat ilahiyah, artinya berasal dari petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersifat rasional, Islam tetap mendorong penggunaan akal untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Bersifat universal, dapat ditetapkan oleh siapa saja tanpa memandang suku dan negara. Bersifat etis, tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga memperhatikan moral dan etika. Lalu ada B, rancang bangun ekonomi syariah. Rancang bangun ekonomi syariah adalah kerangka dasar yang menjelaskan bagaimana sistem ekonomi Islam dibentuk dan dijalankan. Sistem ekonomi syariah memiliki beberapa fondasi utama, yaitu ada tauhid. Tauhid adalah keyakinan bahwa Allah merupakan pemilik seluruh alam semesta. Semua aktivitas ekonomi harus dilandasi keimanan kepada Allah. Seseorang pengusaha muslim tidak hanya memikirkan keuntungan, tetapi juga memikirkan apakah usahanya halal atau tidak. Contohnya, pemilik usaha makanan tidak menjual makanan haram, walaupun keuntungan yang diperoleh besar. Lalu ada khalifah. Manusia merupakan khalifah atau wakil Allah di bumi. Sebagai khalifah, manusia bertanggung jawab mengelola sumber daya secara baik dan tidak merusaknya. Contohnya, petani tidak menggunakan pestisida secara berlebihan yang dapat merusak lingkungan. Lalu ada keadilan. Keadilan merupakan prinsip utama ekonomi syariah. Tidak boleh ada pihak yang dirugikan dalam transaksi. Contohnya, tidak mengurangi timbangan, tidak menipu kualitas barang, tidak melakukan monopoli. Kebebasan yang bertanggung jawab.
Islam memberikan kebebasan untuk memiliki harta dan menjalankan usaha. Namun, kebebasan tersebut tetap dibatasi oleh aturan syariah. Contohnya, bebas membuka usaha, tetapi tidak boleh membuka usaha perjudian. Lalu ada persaudaraan dan solidaritas. Islam menekankan pentingnya saling membantu. Karena itu, terdapat zakat, infak, sedekah, wakaf. Tujuannya agar kesejahteraan tidak hanya dinikmati oleh kelompok tertentu. Lalu ada struktur rancang bangun ekonomi syariah. Dalam ekonomi syariah terdapat 3 pelaku utama: rumah tangga sebagai konsumen penyedia tenaga kerja, perusahaan sebagai produsen barang dan jasa, lalu ada pemerintah sebagai pengatur dan pengawas agar kegiatan ekonomi berjalan dengan adil. Lalu ada kegiatan unsur tersebut harus bekerja sama untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Lalu ada paradigma ekonomi syariah. Pengertian paradigma adalah cara pandang atau kerangka berpikir dalam memahami suatu fenomena. Paradigma ekonomi syariah berarti cara pandang Islam terhadap aktivitas ekonomi. Dalam paradigma ini, paradigma ekonomi syariah berarti cara pandang Islam terhadap aktivitas ekonomi. Dalam paradigma ini, ekonomi bukan hanya urusan dunia, tetapi juga bagian dari ibadah. Perbedaan paradigma ekonomi syariah dan konvensional. Tujuan ekonomi konvensional mencapai keuntungan dan kepuasan maksimum. Ekonomi syariah mencapai kesejahteraan dan keberkahan dunia serta akhirat. Di sini ada landasannya. Ekonomi konvensional berdasarkan pemikiran manusia. Ekonomi syariah berdasarkan wahyu dan akal. Lalu ada kepemilikan harta. Konvensional manusia dianggap pemilik penuh. Lalu di syariah Allah pemilik mutlak, manusia hanya pengelola. Bunga dan riba. Konvensional bunga diperbolehkan, syariah riba dilarang. Lalu ada distribusi kekayaan konvensional bergantung pada mekanisme pasar, yaitu lalu ada syariah, suatu diatur agar tidak terjadi kesenjangan yang berlebihan melalui zakat dan instrumen sosial lainnya. Lalu ada prinsip-prinsip paradigma ekonomi syariah. Yang pertama ada tauhid. Seluruh aktivitas ekonomi dilakukan sebagai bentuk pengabdian kepada Allah. Lalu ada keadilan, semua pihak memperoleh haknya secara proporsional. Yang ketiga, setiap individu bertanggung jawab terhadap harta yang dimilikinya. Yang keempat, keseimbangan menyeimbangkan kepentingan dunia dan akhirat. Yang kelima, masalah mengutamakan kemanfaatan bagi masyarakat. Maslahah. Contoh paradigma ekonomi syariah dalam kehidupan sehari-hari. Dalam berdagang, pedagang menjelaskan kondisi barang dan dengan jujur. Dalam konsumsi, membeli barang sesuai kebutuhan dan menghindari pemborosan. Dalam produksi, menghasilkan barang yang halal dan bermanfaat. Dalam investasi, menanam modal pada usaha yang tidak bertentangan dengan syariat. Dalam kehidupan sosial, membayar zakat dan membantu masyarakat yang membutuhkan. Kaitan paradigma, ekonomi syariah, dan kondisi Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Karena itu, ekonomi syariah memiliki peluang besar untuk berkembang melalui bank syariah, asuransi syariah, pergadaian syariah, pasar modal syariah, industri halal, wisata halal. Menurut saya sendiri, paradigma ekonomi syariah sangat cocok diterapkan di Indonesia karena tidak hanya mengajar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan pemerataan
Kesejahteraan masyarakat. Jadi kesimpulan yang didapat bahwa metodologi ekonomi syariah berasal dari Al-Quran, hadis, ijmah, dan Qiyas. Lalu ada rancang bangun ekonomi syariah dibangun atas dasar tauhid, khalifah, keadilan, kebebasan yang bertanggung jawab, dan solidaritas sosial. Paradigma ekonomi syariah memandang aktivitas ekonomi sebagai bagian dari ibadah yang bertujuan mencapai kesejahteraan dan keberkahan. Lalu ada ekonomi syariah, tidak hanya mengutamakan keuntungan tetapi juga keadilan, etika, dan kemaslahatan masyarakat. Dengan memahami paradigma ekonomi syariah, kita dapat menjalankan aktivitas ekonomi yang sesuai syariat. Syariat memberikan manfaat bagi diri sendiri dan masyarakat luas. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan demikian saya sudah selesai menjelaskan materi kedua. Terima kasih. Maksud saya, dan lalu ada ijma. Ijma adalah kesepakatan para ulama terhadap suatu persoalan. Karena perkembangan ekonomi terus berubah, banyak persoalan baru yang tidak ditemukan secara langsung dalam Al-Quran dan hadis, misalnya transaksi online, uang elektronik, fintech syariah. Untuk menentukan hukumnya diperlukan ijtihad para ulama. Lalu ada qiyas. Qiyas adalah menetapkan hukum terhadap suatu masalah baru, dapat membandingkannya dengan masalah yang sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurazili Maldini dengan NIM 2303250. Saya dari kelas 6B Ekonomi Syariah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi kedua, yang sebelumnya saya sudah menjelaskan materi pertama dari minggu 1 dan 2, dan sekarang saya akan menjelaskan materi kedua dari minggu ketiga. Materi ini tentang paradigma ekonomi syariah. Paradigma tersendiri merupakan cara pandang dasar dalam memahami suatu ilmu. Dengan memahami paradigma ekonomi syariah, kita dapat mengetahui bagaimana Islam memandang aktivitas ekonomi, tujuan ekonomi, serta bagaimana sistem ekonomi dijalankan sesuai syariat. Materi yang akan dibahas meliputi metodologi ekonomi syariah, rancang bangun ekonomi syariah, dan paradigma ekonomi syariah itu sendiri. Ini ya, yang pertama ada metodologi ekonomi syariah. Pengertian metodologi. Metodologi adalah cara atau pendekatan yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan dan menyelesaikan suatu masalah. Dalam ekonomi syariah, metodologi merupakan cara memahami dan mengembangkan teori ekonomi berdasarkan sumber-sumber Islam. Jika ekonomi konvensional hanya mengandalkan rasio, pengalaman, dan pengamatan manusia, maka ekonomi syariah selain menggunakan akal, juga menggunakan wahyu sebagai pedoman utama. Artinya, setiap teori ekonomi harus sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan hadis. Sumber metodologi ekonomi syariah, yang pertama ada Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber utama. Di dalam Al-Quran terdapat banyak ayat yang mengatur jual beli, utang piutang, zakat, warisan, larangan riba, distribusi kekayaan. Contohnya, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ayat ini menjadi dasar dalam pengembangan sistem perbankan syariah. Lalu ada hadis. Hadis menjelaskan dan memperkuat ketentuan yang terdapat dalam Al-Quran. Rasulullah SAW memberikan banyak contoh praktik ekonomi yang baik seperti kejujuran dalam berdagang, menepati janji, tidak mengurangi timbangan, tidak menipu pembeli. Maksud saya, dan lalu ada ijma. Ijma adalah kesepakatan para ulama terhadap suatu persoalan. Karena perkembangan ekonomi terus berubah,
banyak persoalan baru yang tidak ditemukan secara langsung dalam Al-Quran dan hadis, misalnya transaksi online, uang elektronik, fintech syariah. Untuk menentukan hukumnya diperlukan ijtihad para ulama. Lalu ada qiyas. Qiyas adalah menetapkan hukum terhadap suatu masalah baru, dapat membandingkannya dengan masalah yang sudah ada hukumnya. Contohnya, transaksi digital dapat dianalogikan dengan transaksi jual beli, biasa selama memenuhi syarat dan rukun jual beli. Lalu ada karakteristik metodologi ekonomi syariah, bersifat ilahiyah, artinya berasal dari petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersifat rasional, Islam tetap mendorong penggunaan akal untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Bersifat universal, dapat ditetapkan oleh siapa saja tanpa memandang suku dan negara. Bersifat etis, tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga memperhatikan moral dan etika. Lalu ada B, rancang bangun ekonomi syariah. Rancang bangun ekonomi syariah adalah kerangka dasar yang menjelaskan bagaimana sistem ekonomi Islam dibentuk dan dijalankan. Sistem ekonomi syariah memiliki beberapa fondasi utama, yaitu ada tauhid. Tauhid adalah keyakinan bahwa Allah merupakan pemilik seluruh alam semesta. Semua aktivitas ekonomi harus dilandasi keimanan kepada Allah. Seseorang pengusaha muslim tidak hanya memikirkan keuntungan, tetapi juga memikirkan apakah usahanya halal atau tidak. Contohnya, pemilik usaha makanan tidak menjual makanan haram, walaupun keuntungan yang diperoleh besar. Lalu ada khalifah. Manusia merupakan khalifah atau wakil Allah di bumi. Sebagai khalifah, manusia bertanggung jawab mengelola sumber daya secara baik dan tidak merusaknya. Contohnya, petani tidak menggunakan pestisida secara berlebihan yang dapat merusak lingkungan. Lalu ada keadilan. Keadilan merupakan prinsip utama ekonomi syariah. Tidak boleh ada pihak yang dirugikan dalam transaksi. Contohnya, tidak mengurangi timbangan, tidak menipu kualitas barang, tidak melakukan monopoli. Kebebasan yang bertanggung jawab. Islam memberikan kebebasan untuk memiliki harta dan menjalankan usaha. Namun, kebebasan tersebut tetap dibatasi oleh aturan syariah. Contohnya, bebas membuka usaha, tetapi tidak boleh membuka usaha perjudian. Lalu ada persaudaraan dan solidaritas. Islam menekankan pentingnya saling membantu. Karena itu, terdapat zakat, infak, sedekah, wakaf. Tujuannya agar kesejahteraan tidak hanya dinikmati oleh kelompok tertentu. Lalu ada struktur rancang bangun ekonomi syariah. Dalam ekonomi syariah terdapat 3 pelaku utama: rumah tangga sebagai konsumen penyedia tenaga kerja, perusahaan sebagai produsen barang dan jasa, lalu ada pemerintah sebagai pengatur dan pengawas agar kegiatan ekonomi berjalan dengan adil. Lalu ada kegiatan unsur tersebut harus bekerja sama untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Lalu ada paradigma ekonomi syariah. Pengertian paradigma adalah cara pandang atau kerangka berpikir dalam memahami suatu fenomena. Paradigma ekonomi syariah berarti cara pandang Islam terhadap aktivitas ekonomi. Dalam paradigma ekonomi syariah berarti cara pandang Islam terhadap aktivitas ekonomi. Dalam paradigma ini, ekonomi bukan hanya urusan dunia, tetapi juga bagian dari ibadah. Perbedaan paradigma ekonomi syariah dan konvensional. Tujuan ekonomi konvensional mencapai keuntungan dan kepuasan maksimum. Ekonomi syariah mencapai kesejahteraan dan keberkahan dunia serta akhirat.
Di sini ada landasannya. Ekonomi konvensional berdasarkan pemikiran manusia. Ekonomi syariah berdasarkan wahyu dan akal. Lalu ada kepemilikan harta. Konvensional manusia dianggap pemilik penuh. Lalu di syariah Allah pemilik mutlak, manusia hanya pengelola. Bunga dan riba. Konvensional bunga diperbolehkan, syariah riba dilarang. Lalu ada distribusi kekayaan konvensional bergantung pada mekanisme pasar, yaitu lalu ada syariah, suatu diatur agar tidak terjadi kesenjangan yang berlebihan melalui zakat dan instrumen sosial lainnya. Lalu ada prinsip-prinsip paradigma ekonomi syariah. Yang pertama ada tauhid. Seluruh aktivitas ekonomi dilakukan sebagai bentuk pengabdian kepada Allah. Lalu ada keadilan, semua pihak memperoleh haknya secara proporsional. Yang ketiga, setiap individu bertanggung jawab terhadap harta yang dimilikinya. Yang keempat, keseimbangan menyeimbangkan kepentingan dunia dan akhirat. Yang kelima, masalah mengutamakan kemanfaatan bagi masyarakat. Maslahah. Contoh paradigma ekonomi syariah dalam kehidupan sehari-hari. Dalam berdagang, pedagang menjelaskan kondisi barang dan dengan jujur. Dalam konsumsi, membeli barang sesuai kebutuhan dan menghindari pemborosan. Dalam produksi, menghasilkan barang yang halal dan bermanfaat. Dalam investasi, menanam modal pada usaha yang tidak bertentangan dengan syariat. Dalam kehidupan sosial, membayar zakat dan membantu masyarakat yang membutuhkan. Kaitan paradigma, ekonomi syariah, dan kondisi Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Karena itu, ekonomi syariah memiliki peluang besar untuk berkembang melalui bank syariah, asuransi syariah, pergadaian syariah, pasar modal syariah, industri halal, wisata halal. Menurut saya sendiri, paradigma ekonomi syariah sangat cocok diterapkan di Indonesia karena tidak hanya mengajar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Jadi kesimpulan yang didapat bahwa metodologi ekonomi syariah berasal dari Al-Quran, hadis, ijmah, dan qiyas. Lalu ada rancang bangun ekonomi syariah dibangun atas dasar tauhid, khalifah, keadilan, kebebasan yang bertanggung jawab, dan solidaritas sosial. Paradigma ekonomi syariah memandang aktivitas ekonomi sebagai bagian dari ibadah yang bertujuan mencapai kesejahteraan dan keberkahan. Lalu ada ekonomi syariah, tidak hanya mengutamakan keuntungan tetapi juga keadilan, etika, dan kemaslahatan masyarakat. Dengan memahami paradigma ekonomi syariah, kita dapat menjalankan aktivitas ekonomi yang sesuai syariat. Syariat memberikan manfaat bagi diri sendiri dan masyarakat luas. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan demikian saya sudah selesai menjelaskan materi kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Razili Maldini dengan NIM 2303250. Saya dari kelas 6B Ekonomi Syariah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi kedua. Yang sebelumnya saya sudah menjelaskan materi pertama dari minggu 1 dan 2, dan sekarang saya akan menjelaskan materi kedua dari minggu ketiga. Materi ini tentang paradigma ekonomi syariah. Paradigma tersendiri merupakan cara pandang dasar dalam memahami suatu ilmu. Dengan memahami paradigma ekonomi syariah, kita dapat mengetahui bagaimana Islam memandang aktivitas ekonomi, tujuan ekonomi, serta bagaimana sistem ekonomi dijalankan sesuai syariat. Materi yang akan dibahas meliputi metodologi ekonomi syariah, rancang bangun ekonomi syariah, dan paradigma ekonomi syariah itu sendiri. Ini ya
Yang pertama ada metodologi ekonomi syariah. Pengertian metodologi. Metodologi adalah cara atau pendekatan yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan dan menyelesaikan suatu masalah. Dalam ekonomi syariah, metodologi merupakan cara memahami dan mengembangkan teori ekonomi berdasarkan sumber-sumber Islam. Jika ekonomi konvensional hanya mengandalkan rasio, pengalaman, dan pengamatan manusia, maka ekonomi syariah selain menggunakan akal, juga menggunakan wahyu sebagai pedoman utama. Artinya, setiap teori ekonomi harus sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan hadis. Sumber metodologi ekonomi syariah, yang pertama ada Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber utama. Di dalam Al-Quran terdapat banyak ayat yang mengatur jual beli, utang piutang, zakat, warisan, larangan riba, distribusi kekayaan. Contohnya, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ayat ini menjadi dasar dalam pengembangan sistem perbankan syariah. Lalu ada hadis. Hadis menjelaskan dan memperkuat ketentuan yang terdapat dalam Al-Quran. Rasulullah SAW memberikan banyak contoh praktik ekonomi yang baik seperti kejujuran dalam berdagang, menepati janji, tidak mengurangi timbangan, tidak menipu pembeli, dan lalu ada ijma. Ijma adalah kesepakatan para ulama terhadap suatu persoalan. Karena perkembangan ekonomi terus berubah, banyak persoalan baru yang tidak ditemukan secara langsung dalam Al-Quran dan hadis, misalnya transaksi online, uang elektronik, fintech syariah. Untuk menentukan hukumnya diperlukan ijtihad para ulama. Lalu ada qiyas. Qiyas adalah menetapkan hukum terhadap suatu masalah baru, dapat membandingkannya dengan masalah yang sudah ada hukumnya. Contohnya, transaksi digital dapat dianalogikan dengan transaksi jual beli, biasa selama memenuhi syarat dan rukun jual beli. Lalu ada karakteristik metodologi ekonomi syariah, bersifat ilahiyah, artinya berasal dari petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersifat rasional, Islam tetap mendorong penggunaan akal untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Bersifat universal, dapat ditetapkan oleh siapa saja tanpa memandang suku dan negara. Bersifat etis, tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga memperhatikan moral dan etika. Lalu ada B, rancang bangun ekonomi syariah. Rancang bangun ekonomi syariah adalah kerangka dasar yang menjelaskan bagaimana sistem ekonomi Islam dibentuk dan dijalankan. Sistem ekonomi syariah memiliki beberapa fondasi utama, yaitu ada tauhid. Tauhid adalah keyakinan bahwa Allah merupakan pemilik seluruh alam semesta. Semua aktivitas ekonomi harus dilandasi keimanan kepada Allah. Seseorang pengusaha muslim tidak hanya memikirkan keuntungan, tetapi juga memikirkan apakah usahanya halal atau tidak. Contohnya, pemilik usaha makanan tidak menjual makanan haram, walaupun keuntungan yang diperoleh besar. Lalu ada khalifah. Manusia merupakan khalifah atau wakil Allah di bumi. Sebagai khalifah, manusia bertanggung jawab mengelola sumber daya secara baik dan tidak merusaknya. Contohnya, petani tidak menggunakan pestisida secara berlebihan yang dapat merusak lingkungan. Lalu ada keadilan. Keadilan merupakan prinsip utama ekonomi syariah. Tidak boleh ada pihak yang dirugikan dalam transaksi. Contohnya, tidak mengurangi timbangan, tidak menipu kualitas barang, tidak melakukan monopoli. Kebebasan yang bertanggung jawab. Islam memberikan kebebasan untuk memiliki harta dan menjalankan usaha. Namun, kebebasan tersebut tetap dibatasi oleh aturan syariah. Contohnya, bebas membuka usaha, tetapi tidak boleh membuka usaha perjudian.
Lalu ada persaudaraan dan solidaritas. Islam menekankan pentingnya saling membantu. Karena itu, terdapat zakat, infak, sedekah, wakaf. Tujuannya agar kesejahteraan tidak hanya dinikmati oleh kelompok tertentu. Lalu ada struktur rancang bangun ekonomi syariah. Dalam ekonomi syariah terdapat 3 pelaku utama: rumah tangga sebagai konsumen penyedia tenaga kerja, perusahaan sebagai produsen barang dan jasa, lalu ada pemerintah sebagai pengatur dan pengawas agar kegiatan ekonomi berjalan dengan adil. Lalu ada kegiatan unsur tersebut harus bekerja sama untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Lalu ada paradigma ekonomi syariah. Pengertian paradigma adalah cara pandang atau kerangka berpikir dalam memahami suatu fenomena. Paradigma ekonomi syariah berarti cara pandang Islam terhadap aktivitas ekonomi. Dalam paradigma ini, paradigma ekonomi syariah berarti cara pandang Islam terhadap aktivitas ekonomi. Dalam paradigma ini, ekonomi bukan hanya urusan dunia, tetapi juga bagian dari ibadah. Perbedaan paradigma ekonomi syariah dan konvensional. Tujuan ekonomi konvensional mencapai keuntungan dan kepuasan maksimum. Ekonomi syariah mencapai kesejahteraan dan keberkahan dunia serta akhirat. Di sini ada landasannya. Ekonomi konvensional berdasarkan pemikiran manusia. Ekonomi syariah berdasarkan wahyu dan akal. Lalu ada kepemilikan harta. Konvensional manusia dianggap pemilik penuh. Lalu di syariah Allah pemilik mutlak, manusia hanya pengelola. Bunga dan riba. Konvensional bunga diperbolehkan, syariah riba dilarang. Lalu ada distribusi kekayaan konvensional bergantung pada mekanisme pasar, yaitu lalu ada syariah, suatu diatur agar tidak terjadi kesenjangan yang berlebihan melalui zakat dan instrumen sosial lainnya. Lalu ada prinsip-prinsip paradigma ekonomi syariah. Yang pertama ada tauhid. Seluruh aktivitas ekonomi dilakukan sebagai bentuk pengabdian kepada Allah. Lalu ada keadilan, semua pihak memperoleh haknya secara proporsional. Yang ketiga, setiap individu bertanggung jawab terhadap harta yang dimilikinya. Yang keempat, keseimbangan menyeimbangkan kepentingan dunia dan akhirat. Yang kelima, masalah mengutamakan kemanfaatan bagi masyarakat. Maslahah. Contoh paradigma ekonomi syariah dalam kehidupan sehari-hari. Dalam berdagang, pedagang menjelaskan kondisi barang dan dengan jujur. Dalam konsumsi, membeli barang sesuai kebutuhan dan menghindari pemborosan. Dalam produksi, menghasilkan barang yang halal dan bermanfaat. Dalam investasi, menanam modal pada usaha yang tidak bertentangan dengan syariat. Dalam kehidupan sosial, membayar zakat dan membantu masyarakat yang membutuhkan. Kaitan paradigma, ekonomi syariah, dan kondisi Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Karena itu, ekonomi syariah memiliki peluang besar untuk berkembang melalui bank syariah, asuransi syariah, pergadaian syariah, pasar modal syariah, industri halal, wisata halal. Menurut saya sendiri, paradigma ekonomi syariah sangat cocok diterapkan di Indonesia karena tidak hanya mengajar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Jadi kesimpulan yang didapat bahwa metodologi ekonomi syariah berasal dari Al-Quran, hadis, ijmah, dan qiyas.
Lalu ada rancang bangun ekonomi syariah, dibangun atas dasar tauhid, khalifah, keadilan, kebebasan yang bertanggung jawab, dan solidaritas sosial. Paradigma ekonomi syariah memandang aktivitas ekonomi sebagai bagian dari ibadah yang bertujuan mencapai kesejahteraan dan keberkahan. Lalu ada ekonomi syariah, tidak hanya mengutamakan keuntungan tetapi juga keadilan, etika, dan kemaslahatan masyarakat. Dengan memahami paradigma ekonomi syariah, kita dapat menjalankan aktivitas ekonomi yang sesuai syariat. Syariat memberikan manfaat bagi diri sendiri dan masyarakat luas. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan demikian saya sudah selesai menjelaskan materi kedua. Terima kasih.